Lalu bagaimana sebenarnya ketersediaan darah ataupun plasma konvalesen yang bisa digunakan untuk pasien COVID-19? Kami akan tanyakan kepada Yohana Gabriela yang berada di kantor PMI Pusat. Yohana, bagaimana dengan ketersediaan donor plasma ataupun plasma konvalesen? Ya, selamat petang Syira dan pemirsa di rumah. Dalam catatan kasus COVID-19 di Indonesia ini mengalami peningkatan yang cukup signifikan setiap harinya. Bahkan dalam per hari ini ada penambahan kasus sebanyak 20.000 lebih kasus untuk di Indonesia. Dan untuk itu hal ini pun berpengaruh terhadap ketersediaan plasma darah konvalesen. Khususnya ini saat ini saya sudah berada di PMI Pusat pemirsa, di mana diketahui dalam satu hari saja ini ada sebanyak 2.000 lebih pasien yang kini tengah menunggu untuk mendapatkan plasma darah konvalesen. Dan saat ini saya sudah bersama dengan Sekretaris Jenderal dari PMI, Pak Sudirman Said. Selamat petang Pak, sehat Pak? Selamat sore Mbak, sehat-sehat Alhamdulillah. Oke, Pak Sudirman, ini untuk ketersediaan plasma darah saat ini bagaimana Pak PMI? Apakah stok kian menipis atau ini masih bisa untuk diterima oleh pasien-pasien saat ini Pak? Ya, pertama kita memang prihatin ya karena kasus COVID terus naik dan kita berdoa mudah-mudahan bisa segera selesai. Saya berada di Pusat Operasi Penanggulangan COVID Palang Merah Indonesia. Jadi plasma itu memang dari awal tidak pernah numpuk, tidak seperti darah ya. Karena itu selalu dari sejak awal begitu ada yang donor tidak lama kemudian diambil. Nah, berita baiknya adalah sejak diselenggarakannya donor plasma konvalesen artinya plasma sudah sembuh ya, maka sudah ada 20.000 lebih donor yang para penyintas COVID dan itu menghasilkan 46.000 lebih kantong plasma yang sudah dimanfaatkan oleh para pasien. Nah, memang tantangannya seperti tadi, begitu para pasien itu mengalami perbaikan karena disuntikan atau diberikan donor plasma, maka permintaannya naik, apalagi sekarang dengan keadaan kasusnya naik. Tapi yang mesti disadari adalah plasma bukan satu-satunya terapi, itu terapi penunjang dan hanya bisa diberikan pada pasien dengan kategori menengah sampai ringan. Jadi kalau yang sudah kritis, sudah berat sekali, pasti dokter punya cara-cara lain. Nah, mengenai stok tadi memang saya katakan tadi, kita tidak pernah mengakumulasi stok plasma karena selalu saja begitu ada yang donor selalu ada yang menggunakan. Jadi sekarang juga meskipun tadi dikatakan seluruh Indonesia ada antrian 2.000 pasien sedang menunggu persen dari yang sudah menyumbang. Jadi sebenarnya rasio antriannya makin baik. Nah, bagaimana mereka yang menunggu ada pasien, ada penyintas yang bersedia menjadi donor, mudah-mudahan donornya cocok golongannya. Jadi kita menghimbau kepada rekan-rekan, sahabat-sahabat, saudara-saudara yang pernah mengalami COVID dan kebetulan punya syarat-syarat kesehatan, maka donorlah plasma supaya kita bisa memberikannya kepada para penderita yang sekarang sedang berjuang untuk menyembuhkan diri dari COVID. Iya, baik Pak. Ini diketahui beberapa informasi seperti kemarin begitu ya Pak, untuk ketersediaan atau stok darah plasma konvalesen ini khususnya di Jawa Barat, Bandung, bahkan di DKI Jakarta ini kan kian menipis nih. Kira-kira bagaimana sih Pak yang bisa dilakukan mungkin bagi pemirsa di rumah yang membutuhkan begitu untuk bisa mendapatkan donor darah tersebut? Jadi ada beda ya antara darah dan plasma ya. Stok darah tidak ada masalah, alhamdulillah, karena kita banyak mendapat bantuan dari komunitas, kemudian para pendonor yang terbiasa donor juga sudah mulai terbiasa protokol di tempat-tempat donor darah juga nggak ada masalah. Kalau plasma berbeda, plasma itu bagian yang dipisahkan dari darah. Nah, plasma apakah ada masalah? Tidak ada masalah juga, tetapi memang permintaannya cukup banyak. Nah, permintaan banyak itu perlu disaring. Apakah itu betul-betul memang masih layak untuk diberi donor plasma atau tidak? Nah, bagaimana cara kita menunggunya? Kita monitor di 48 unit donor darah seluruh Indonesia yang mampu memfasilitasi donor plasma. Dan itu setiap hari kita monitor. Secara keseluruhan
mereka mampu memberikan dukungan, tetapi beberapa titik tadi misalnya Bandung sempat kekurangan karena kasusnya tinggi sekali. Tapi bukan berarti kasus tinggi kemudian bisa segera serta-merta diobati dengan plasma. Karena tadi sebaiknya bukan pasien dalam keadaan kritis dan memiliki syarat-syarat tertentu ya, nggak komorbid segala macam. Jadi para dokter lebih paham soal ini lah. Oke, baik. Terima kasih Pak Sudirman atas waktunya dan penjelasannya untuk pemirsa di rumah yang juga kini tengah membutuhkan. Baik, terima kasih. Selamat lanjutkan aktivitasnya kembali, Pak. Ya, pemirsa, demikian memang ini diharapkan bagi pemirsa di rumah yang mungkin sudah penyintas, maksud kami penyintas COVID-19 dan kini sudah membentuk antibodi untuk bisa mendonorkan darahnya bagi mereka yang kini tengah terpapar COVID-19 dan membutuhkan terapi seperti plasma darah konvalesen ini. Demikian yang dapat kami kabarkan dari tempat ini, kami kembalikan kepada Anda, Syira, di studio.